Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video ini kita akan unboxing Xiaomi Redmi 10, penerus dari Redmi 9 yang rilis pada bulan September 2021 kemarin. Kurang lebih berselang 1 tahun ya dari peluncuran Redmi 9 tahun lalu. Oke, kita lihat dari boxnya dulu. Seperti biasa dibalut warna putih, kemudian di pojok kiri atasnya tertulis Xiaomi, kami buatan Indonesia. Ada logo Mi juga, kemudian ada gambar HP-nya, dan di pojok kiri bawah ini baru nih guys ditulis di model Redmi 10 ini ya, Xiaomi nomor 1 smartphone brand Indonesia berdasarkan Canalys Report 2021, yaitu Xiaomi menguasai 28% pasar di Indonesia pada kuartal 2 tahun 2021. Ya, di samping-sampingnya ada tulisan Redmi, kemudian kita dapat SIM card starter pack nih guys dari IM3 Orido. Ya, ada 90 GB, berlaku untuk 1 tahun, tapi per bulannya kita perlu ngisi 25.000 ya. Untuk varian yang akan kita unboxing ini adalah warna carbon grey dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB. Spek unggulannya adalah 50 MP AI quad kamera, kemudian layarnya 90Hz Full HD Plus dot display, kemudian MediaTek Helio G88 dan baterainya 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Oke, langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk varian yang dipasarkan di Indonesia ada 2 ya, RAM 4GB dengan memori internal 64GB. Ini harganya Rp1.999.000 atau 2 juta kurang 1.000. Kemudian untuk varian satu lagi, RAM 6GB dengan memori internal 128GB, beda 400 ribuan aja atau sekitar 2,4 juta. Bisa didapatkan di marketplace official store Xiaomi, baik online maupun offline ya. Ya, pertama kita seperti biasa akan disambut dengan kartu ucapan terima kasih dari Country Director Mr. Alvince. Kemudian di sini kita akan dapat box tertulis Powered by Xiaomi. Nah, ini isinya ada SIM tray ejector atau ejector pin. Oke, kita simpan dulu. Kemudian di sini ada kertas quick start guide ya, dan juga ada keterangan garansi dari handset ini. Ngomong-ngomong, untuk garansinya 15 bulan ya guys. Kemudian kita juga dapat clear jelly case nih guys. Wah, lumayan nih, mantap. Jadi pas nanti kita pakai udah nggak perlu nyari-nyari lagi. Ini sudah include di dalam box bawaannya. Nanti akan kita coba juga di HP-nya. Oke, kita lihat HP-nya. Di plastik bawaannya di sini juga sama tertulis spesifikasi utama dari Redmi 10 yang tadi udah kita lihat di box bagian belakangnya ya. Di sini juga sama tertulis lagi. Ya, bagian belakang seperti ini guys. Keren nih, warna carbon grey ya. Kemudian modul kameranya juga kotak. Di sini juga terlihat mengkilap-mengkilap, tapi kita simpan dulu, nanti kita bahas lebih lanjut. Kita lihat dulu di dalam boxnya ada apa lagi. Ya, seperti biasa di sini kita dapat kabel USB untuk charging dan juga kita bisa gunakan untuk transfer data. Dan untuk portnya sendiri di sini sudah USB Type-C ya. Karena dia juga support fast charging, dan memang untuk keluaran-keluaran terbaru sekarang HP itu sudah biasa ya, Type-C USB-nya. Kemudian untuk kepala chargernya, ya di sini kita lihat outputnya. Ya, untuk outputnya sendiri di sini maksimal 22,5 watt ya guys. Oke, kita lanjut ke HP-nya. Kita buka aja plastik pelindungnya. Ukuran layarnya 6,5 inch, sudah memiliki perlindungan Corning Gorilla Glass 3 dan juga aksen dot display untuk kamera depannya. Selain itu juga untuk bawaan dari Xiaomi dari pabriknya ini sudah terpasang anti gores ya guys. Jadi walaupun ada Gorilla Glass, sudah ada anti gores juga. Oke, kita lihat tombol-tombolnya apa aja. Di sebelah kanan ada tombol power yang menyatu dengan tombol fingerprint. Kemudian di sebelah atasnya ada tombol volume up and down. Kemudian di bagian atas ada lubang mic
Selain itu juga ada infrared blaster nih guys, inframerah. Kemudian ada speaker dan ada lubang untuk earphone 3,5 mm. Lalu di sebelah kiri ada lubang SIM tray. Di bagian bawahnya ada lubang mic juga. Di tengahnya ada lubang USB Type-C dan ada speaker juga. Jadi HP ini memiliki dual speaker ya guys, di atas dan di bawah. Oke, kita lihat aja untuk SIM tray-nya. Ya, di sini untuk slotnya memiliki triple slot, 2 slot nano SIM card dan 1 slot micro SD yang bisa di-upgrade sampai dengan 512 GB. Untuk tipe SIM cardnya 4G ya guys. Oke, sambil kita nyalain aja HP-nya. Ya, pertama muncul ada tulisan Redmi dan logo Android. Ya, untuk Androidnya sendiri Android 11 ya guys, untuk Redmi 10 ini. Oke, kita lihat bagian belakangnya. 8 megapiksel ultra wide di bagian atas ya. Kemudian 50 megapiksel kamera utamanya ini yang di tengah nih guys. Kemudian sebelah kanan ada flash. Di bagian bawah ada 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor untuk efek bokeh. Dan di bagian bawahnya tertulis AI camera. Ya, untuk bagian belakangnya ini glossy gitu ya guys, dan ada tulisan Redmi di bagian bawahnya. Kalau dilihat dari samping untuk modul kameranya ini seperti ini ya guys. Dia tipis, ada sedikit tonjolan di atas bodinya, bentuknya kotak. Ya. Untuk MIUI yang digunakannya adalah MIUI versi 12.5. Oke, lanjut aja, kita next. Ya. Oke, saya setting dulu ya guys. Nanti kita lihat fitur-fitur lainnya. Ya, ini tampilan awal dari Xiaomi Redmi 10. Untuk ikon-ikon bawaannya khas MIUI ya guys. Oke, kita lihat untuk kapasitas memorinya nih guys yang sudah terpakai berapa. Kita bisa lihat di about phone. Nah, di sini dari storage-nya dari 64 GB sudah terpakai 22,1 GB ya. Masih lumayan, ada sekitar 40 GB-an di sini. Tapi kalau mau nambah ya bisa tambah eksternal. Ya, kita coba untuk tes ke fitur fingerprint-nya di sini. Ya, sebelumnya kita perlu masukkan dulu pattern untuk keamanan di awal ya guys. Oke, confirm. Di sini kita akan rekam fingerprint kita. Di sini saya daftarkan untuk ibu jari. Kita tes responnya. Oke, kita lock dulu. Ini saya tampilkan jempol. Ya, langsung ngebuka. Ya, saya rasakan untuk performa fingerprintnya cepat. Oke, sekarang kita tes juga untuk face unlock-nya. Saya sudah daftarkan wajah tadi. Kemudian kita lihat di sini langsung mendeteksi juga guys untuk kamera depannya. Di sini ada gambar, langsung ada checklist. Ya, ketika kita slide up dia sudah langsung membuka. Kalau tidak berhasil, ya ketika di slide itu dia langsung ngelock ya keluar pattern tadi. Nah, kalau kita dekatin ke muka dia langsung membuka dan otomatis masuk ke halaman home-nya. Ya, lanjut kita tes kameranya aja nih guys. Ya, di sini sebelumnya kita lihat fiturnya dulu. Untuk normal ada 1 kali, ada zoom 2 kali juga di sini, dan juga ada wide ya, setengah kali. Untuk fiturnya itu sendiri ada video, ada fitur pro di sini bisa di set untuk ISO, white balance dan lain-lain. Juga ada foto portrait untuk memberikan efek bokeh, kurang lebih kayak gini nih guys. Kalau kita deketin efeknya, kita deketin objeknya, belakangnya akan bokeh. Kemudian juga ada more, ada night mode, ada mode maksimal 50 megapiksel di sini. Kemudian ada short juga bisa dibuat juga di sini, ada slow motion. Oke, kita langsung tes aja. Dan ini hasilnya. Ini adalah hasil dari mode normal. Ini pun sama, masih hasil dari mode normal. Kemudian ini mode zoom 2 kali. Dan ini adalah ultra wide. Ini adalah hasil dari mode portrait, belakangnya bokeh. Ini pun sama untuk mode portrait, hasil belakangnya juga blur. Begitupun ini. Ya, ini hasil dari foto makro ya guys. Kita zoom di sini terlihat detail.
Dan ini mode night mode, keadaan ruangan gelap gulita. Ini adalah foto dengan kamera depan. Ya, ini adalah percobaan video menggunakan Xiaomi Redmi 10. Oke, kita masuk ke sini, fokusnya juga langsung dapat. Hasilnya mantap nih guys. Video di sini juga kita bisa zoom sampai dengan 6 kali zoom. Dengan 6,5 inch, HP ini masih enak digenggam. Desain bodi belakangnya yang terlihat minimalis. Kemudian dari ketebalannya sendiri adalah 8,9 mm aja. Dengan baterai 5000 mAh, saya rasa ketebalan ini cukup tipis ya guys. Oke, lanjut kita coba pasangkan jelly case bawaannya. Ya, kita matiin dulu HP-nya biar nggak kepencet-pencet nih guys. Oke, atasnya pas. Oke, cuman bawahnya nih agak perlu ditarik sedikit nih guys untuk memasangnya. Oke, klik masuk. Ya, pas sih, enak untuk digenggam juga. Untuk port-portnya pas, untuk posisi-posisinya pas. Dan seperti biasa di bagian bawahnya untuk port charger ini ada penutupnya nih guys, biar aman. Jadi bisa kita tutup juga ini. Dan untuk tombol fingerprint sih di sini nggak ketutup. Untuk volume up and down tertutup. Untuk kameranya juga pas. Untuk refresh rate adaptif yang 90 Hz, jika kita digunakan untuk menonton streaming video misal di YouTube, ini akan menyesuaikan ke 60 Hz ya guys. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk kondisi layar statis, refresh rate-nya menyesuaikan menjadi 45 Hz. Namun untuk scrolling dan untuk bermain game, dia akan menyesuaikan menjadi 90 Hz. Tujuannya adalah untuk menghemat baterai ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian untuk sensor-sensornya sendiri di sini sudah sangat lengkap ya guys. Ada akselerometer, kemudian ada juga sensor cahaya, ada sensor orientasi, ada juga proximity sensor. Kemudian juga di sini ada gyroscope sensor ya, yang biasanya digemari para gamers nih ya, dan untuk aplikasi VR ada sound sensor dan magnetic sensor. Sudah cukup lengkap untuk harga 2 jutaan. Ya, kita tes performanya dulu nih guys sedikit. Untuk game tes pakai Asphalt 9. Overall tidak ada masalah, sudah pasti ya. Di sini performanya lancar. Untuk layarnya juga 90 Hz di sini terasa sangat halus. Untuk tampilannya juga tajam berkat resolusinya Full HD+. Dengan prosesor MediaTek Helio G88 tidak ada masalah. Untuk harga 1,9 jutaan, saya rasa HP ini layak dipertimbangkan. Dari fitur-fiturnya mantap, dan juga dari desain yang dibawanya cukup segar untuk Xiaomi di tahun 2021 ini ya. Untuk performa lanjutannya, kita akan tes di video review ya guys. Oke guys, sekian dulu untuk video unboxing dan review singkat dari Redmi 10 ini. Like aja jika video ini dirasa bermanfaat, dan silahkan tinggalkan komen untuk berdiskusi terkait dengan Redmi 10 ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.